Wajar saja orang bertanya, siapa Habib Agil? Dari mana Habib Agil? Habib Agil bin Abu Bakar Al-Qadri Balikpapan. Mencari harta benda dalam kehidupan di dunia memang penting, tetapi lebih penting mencari bekal untuk di akhirat. Itulah yang diyakinin Habib Agil bin Abu Bakar Al-Qadri dari Balikpapan. Kehidupan sehari-harinya kini lebih banyak untuk berdakwah. Habib Agil lahir di Palu Utara, Sulawesi Tengah pada tanggal 6 Maret 1970. Ia dididik agama Islam sejak kecil oleh kedua orang tuanya. Untuk SD dan SMP, ia belajar di sekolah umum di Palu. Kemudian pada tahun 1981, ia berangkat ke Arab Saudi, ikut orang tua abahnya, Habib Abu Bakar bin Mohdar Al-Qadri. Di setiap harinya kegiatan orang tua beliau bekerja di Kedutaan RI Konsul Jenderal Indonesia di Arab Saudi di bagian Hajj Affairs Session, yaitu yang mengurus jamaah haji Indonesia Asia Tenggara untuk bagian haji. Dan kemudian Habib Agil lanjut belajar di Sekolah International School di Jeddah yang berada di kedutaan. Di sekolah ini pengantarnya adalah bahasa Arab dan bahasa Inggris. Kemudian Habib Agil melanjutkan pendidikannya ke Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir pada tahun 1984, mengambil jurusan Usuluddin. Di samping itu ia juga belajar di sekolah bahasa asing di kota yang sama. Habib Agil mempelajari bahasa Inggris dan bahasa Arab. Alasannya karena kajian Islam di Indonesia banyak mengambil sumbernya dari literatur berbahasa Arab, Belanda, dan Inggris. Tidak puas belajar di Al-Azhar, kemudian Habib Agil melanjutkan belajar ke negeri Belanda. Dengan kemampuan bahasa Belanda dan Inggris yang dipelajarinya di sekolah bahasa asing di Kairo, mudah baginya untuk mengikuti kelas kajian Islam dengan bahasa Belanda. Ia tinggal di Rotterdam, kota pelabuhan terbesar di Belanda. Kemudian pindah ke Den Haag, baru kemudian ke Amsterdam, ibu kota Belanda. Karena jiwa petualangannya, pada tahun 1986 di negeri pizza ini, Habib Agil selain mempelajari bahasa Italia, juga mempelajari ilmu sosial yang sangat berkembang di negeri itu. Tak terasa 4 tahun ia belajar di Eropa dan benar-benar menguasai bahasa itu dengan baik. Bukan aliran Wahabinya. Kepada Al-Kisah, Habib Agil dengan bercanda menjawab pertanyaan dengan bahasa Italia, yang tentu saja tidak dimengerti, kadang sekedar untuk intermisi saja. Dalam sebuah majelis taklim, ia pun menggunakan bahasa luar seperti bahasa Arab, bahasa Inggris, atau dengan bahasa Eropa lainnya. Di balik canda dan intermezzo itu, sesungguhnya ada ibrah yang bisa kita ambil, yakni dalam rangka berdakwah, apalagi dalam era globalisasi, penguasaan bahasa asing sangat penting. Bahkan dalam pengakuannya, Habib Agil tidak hanya menguasai bahasa-bahasa asing di atas, bahkan bahasa-bahasa daerah pun seperti bahasa Kaili Palu Utara, tempat kelahirannya, beliau juga dikuasai, bahkan juga bahasa Melayu, bahasa Madura, bahasa Mandar, Sulawesi Barat, dan bahasa daerah lainnya. Dan karena lama tinggal di Eropa, ia pun lancar berbahasa asing. Pada tahun 1991 ia kembali ke Arab Saudi dan bekerja di Saudi King Abdul Aziz Airport. Di sini ia mengurus jamaah haji yang berdatangan dari luar Arab, termasuk jamaah haji Indonesia. Kemudian ia berpindah ke perusahaan asing yaitu Worldwide yang menyuplai alat-alat rumah sakit ke Arab Saudi. Di perusahaan ini ia tidak lama, kemudian ia membuka toko sendiri yang menjual khas sembako Indonesian food sebagai keperluan rumah tangga di kota Jeddah. Di samping itu, ia juga sempat bekerja sebagai agen Arab Saudi yang mengurusi para TKI dan TKW atau tenaga kerja yang bekerja keberdatangan ke Arab Saudi. Dan di bagian kantor perburuhan atau kantor tenaga kerja yang ada di konsul Jeddah. Saya sering membantu TKI dan TKW yang bermasalah dengan sponsor atau majikannya. Bahkan banyak kasus-kasus dengan majikannya yang bermasalah. Alhamdulillah dibantu oleh Habib Agil bin Abu Bakar Al-Qadri secara kekeluargaan dengan majikannya. Bahkan di luar yang bekerja gelap dengan memakai visa umroh, itu pun banyak dibantu oleh Habib Agil.
Bahkan kepulangan mereka ke Indonesia juga dibantu oleh Habib Agil dengan membuat SPLP atau surat jalan laksana paspor. Selama mereka tidak mempunyai paspor, bahkan overstay atau sudah mati izin tinggalnya, tidak punya paspor atau karena suatu hal paspornya hilang, begitu keterangan para pemegang paspor Indonesia yang overstay atau jobnya hanya stay at home, yaitu menjaga rumah. Salah satu prestasinya yang sangat membanggakan adalah andilnya dalam ikut membebaskan TKW, tenaga kerja Nasiro, dari hukuman mati pada tahun 1994. TKW yang berasal dari Jawa Barat itu sudah diancam hukuman pancung atau hukuman mati. Tapi berkat bantuannya bersama tim dari Indonesia yang tergabung dalam tim pengacara Indonesia di Mahkamah Kubra Tinggi, alhamdulillah, Nasiro dapat remisi pengampunan raja, sehingga ia bisa pulang ke Indonesia dengan selamat. Agil juga ikut dalam suatu maktab haji yang mendapat izin penuh dari Pangeran Muhammad bin Jalawi bin Abdul Aziz Al Saud untuk mengurus para jamaah haji Asia Tenggara. Ia tergabung dalam perusahaan Armin Group yang bekerja sama dengan Kedutaan RI atau Konsul Indonesia di Jeddah. Meski sibuk bekerja di Arab Saudi, Habib Agil masih menyempatkan diri mempermahir lagi belajar agama. Pertama, ia belajar kepada Syekh Hashim Bugis Mandar, seorang ulama asal Sulawesi yang tinggal di Mekah, dan banyak mengajar murid-murid yang berasal dari Sulawesi. Kemudian Habib Abdul Qadir Assegaf, khususnya malam Kamis dan malam Jumat, pengajian Habib Harismatis itu diikutinya dari Mekah, kemudian pindah ke Jeddah. Di Arab Saudi sendiri ada organisasi dakwah yang dinamai Mahabis Ammar Ma'ruf Nahi Munkar, yang kebanyakan memang dipimpin oleh para ulama Saudi yang beraliran Wahabi. Namun Habib Agil hanya mengambil ilmunya saja, seperti tafsir, hadis, dan lainnya, bukan aliran Wahabinya, tuturnya. Nurul Khairat lil Muhibin. Pada tahun 1996, Habib Agil pindah ke Indonesia karena di Timur Tengah terjadi perang Teluk. Irak menginvasi Kuwait dan sudah mengancam akan menyerang Arab Saudi. Karena itulah warga asing yang berada di Saudi cepat-cepat menyelamatkan diri untuk keluar dari negeri itu. Semua harta benda ditinggal. Saya punya kendaraan-kendaraan berupa mobil-mobil dan toko Indonesia dengan barang-barang bahan dari Indonesia. Tapi kesemuanya itu barang-barangnya kini saya tidak tahu menahu lagi. Barang-barang tersebut berada di mana, ada di mana, kisahnya begitu jalan ceritanya. Habib Agil beradaptasi lagi dengan iklim di Indonesia. Ia harus mencari kawan lagi untuk berdagang dan membuka usaha baru. Dan karena yang dikuasainya adalah pengadaan barang-barang bahan Indonesia ke Arab Saudi, ia pun berusaha menjual berbagai barang yang diperlukan di Saudi, khususnya untuk jamaah haji dan umroh, seperti pakaian haji atau pakaian umroh, mukena, payung, sandal, busana muslim, pakaian ihram, dan lain-lain. Namun semua itu kurang memuaskan batinnya. Maka akhirnya ia tinggal di Palu, membuka majelis pengajian bersama keluarganya. Majelis itu dinamai Nurul Khairat lil Muhibin. Kegiatan majelis itu kemudian meluas ke Kabupaten Donggala sekitar tahun 2000. Pada tahun 2002, Habib Agil menikah dengan Fitria binti Ahmad Al-Jawas. Dari pernikahan itu mereka dikaruniai dua anak. Yang pertama adalah Muhammad Sultan Wildan bin Agil Al-Qadri, dan yang kedua Farid bin Agil Al-Qadri. Sehari-hari kini mereka tinggal di Balikpapan, tepatnya di Jalan Agus Salim atau Jalan Melati, nomor 26 RT 32 RW 35, Kelurahan Kelandasan Ulu, Balikpapan Kota, Kalimantan Timur. Mengapa ia akhirnya memutuskan tinggal di Balikpapan? Semata-mata karena menggantikan peran adiknya, yaitu almarhum Habib Farid bin Abu Bakar bin Mohdar Al-Qadri yang meninggal pada tahun 2007.
Habib Faridlah yang merintis pendirian Majelis Taklim Nurul Khairatul Muhibbin di Kalimantan Timur, dan kemudian berkembang terus dengan tambahan cabang-cabang dan ranting-ranting Nurul Khairatul Muhibbin. Sekarang Majelis Taklim ini sudah meluas, melebar, dan memiliki cabang-cabang dan ranting-ranting di seluruh Kalimantan. Selain aktif dalam bidang dakwah seperti Majelis Taklim, Majelis Ilmu, dan Ponpes Pesantren, Habib Agil juga membuka biro pemberangkatan jemaah haji dan jemaah umroh. Ia juga ikut dalam organisasi bela negara dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, aktif dalam berbagai kegiatan, khususnya dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur beliau, menyehatkan badannya agar senantiasa bisa membimbing kita semua serta diberikan kesehatan, sehat walafiat.